Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandi Rizkyarti dan teman saya Roy R. Kurniawan. Di sini kita akan membuat tutorial tentang penghitungan kriteria benefit dengan metode SHW dengan contoh kasus sebagai berikut. Sebuah perusahaan akan melakukan rekrutmen kerja terhadap 5 calon pegawai untuk posisi operator mesin. Posisi yang saat ini luang hanya ada 2 posisi. Dengan metode SHW, tentukan kriteria benefit. Dengan kriteria benefit adalah pengalaman kerja disimbolkan C1, pendidikan C2, usia C3, status perkawinan C4, dan alamat C5. Tahap pertama adalah kita mengisi tabel bobot alternatif dengan kriteria yang telah dijabarkan tadi, dengan nilai maksimal dari pembobotan tersebut adalah 1. Pada kolom pertama kita isikan C1 dari simbol pengalaman kerja, C2 pendidikan, C3 usia, C4 status perkawinan, dan C5 adalah alamat. Pada tabel pertama adalah kita isi 05 di C1, 08, 1, 02, dan 1. Untuk C2 kita isi 1, 07, 03, 1, dan 07. Untuk tabel ketiga C3 adalah 07, 1, 04, 05, dan 04. Untuk keempat C4 adalah 07, 05, 07, 09, dan 07. Untuk terakhir C5 adalah 08, 1, 1, 07, dan terakhir 1. Tahap kedua adalah pembobotan pada tiap-tiap kriteria. Pada kolom kriteria kita isi C1, C2, C3, C4, dan C5. Pada kolom bobot kita isi pada C1 0,3, C2 0,2, C3 0,2, C4 0,15, C5 0,15. Tahap ketiga adalah pembobotan alternatif terhadap kriteria tadi kita ubah ke dalam bentuk matriks. Pada kolom pertama kita isi 0,5, 0,8, 1, 02, 1. Pada kolom berikutnya kedua adalah 1, 07, 03, 1, 07. Kolom ketiga adalah 07, 1, 04, 05, 04. Keempat adalah 07, 05, 07, 09, 07. Dan terakhir adalah 08, 1, 1, 07, dan 1. Tahap selanjutnya adalah penghitungan. Untuk penghitungan tersebut adalah rumusnya adalah R I sama dengan X IJ dibagi nilai maksimal X IJ. Tahap selanjutnya adalah perhitungan. Pada kolom C1 nilai maksimalnya adalah 1, berarti R11 adalah 0,5 dibagi 1 sama dengan 0,5, dan R21 adalah 0,8 dibagi 1 sama dengan 8.
31 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. R41 sama dengan 0,2 dibagi 1, nilainya adalah 0,2. Untuk terakhir adalah R51, nilainya adalah 1 dibagi 1 adalah 1. Perhitungan kedua adalah kolom C2. Nilai maksimalnya adalah 1. Berarti R12 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. R22 sama dengan 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7. R32 sama dengan 0,3 dibagi 1 sama dengan 0,3. R42 sama dengan 1 bagi 1, nilainya 1. Dan R52 sama dengan 0,7 dibagi 1, nilainya adalah 0,7. Untuk perhitungan ketiga adalah C3, di mana nilai maksimalnya tetap sama, yaitu 1. R13 sama dengan 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7. R23 sama dengan 1 bagi 1, nilainya 1. R33 0,4 bagi 1 adalah 0,4. R43 sama dengan 0,5 bagi 1, nilainya 0,5. Dan terakhir R53 sama dengan 0,4 bagi 1, nilainya 0,4. Perhitungan keempat adalah C4, nilai maksimalnya adalah 0,5. Berarti R14 sama dengan 0,5 dibagi 0,7 sama dengan 0,714. R24 sama dengan 0,5 dibagi 0,5 sama dengan 1. R34 sama dengan 0,5 dibagi 0,7 sama dengan 0,714. R44 sama dengan 0,5 dibagi 0,9, nilainya 0,556. Dan terakhir R54 adalah 0,5 dibagi 0,7 sama dengan 0,714. Untuk perhitungan terakhir yaitu kolom C5, nilai maksimalnya adalah 0,7. Berarti R15 sama dengan 0,7 dibagi 0,8 sama dengan 0,875. R25 sama dengan 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7. R35 sama dengan 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7. R45 sama dengan 0,7 dibagi 0,7, hasilnya 1. Dan terakhir R55 adalah 0,7 dibagi 1, nilainya adalah 0,7. Tahap selanjutnya adalah kita membuat tabel faktor untuk normalisasi data-data tersebut, di mana pada kolom pertama adalah 0,5, 0,8, 1, 0,2, dan 1. Tabel kedua kita isi 1, 0, 7, 0, 3, 1, 0, 2. Kolom ketiga kita isi 0,7, 1, 0,4, 0,5, 0,4. Kolom keempat kita isi 0,714, 1, 0,714, 0,556, dan 0,714. Untuk kolom terakhir kita isi 0,875, 0,7, 0,7,
1, dan 0,7. Tahap terakhir adalah perhitungan. Setelah mendapatkan tabel seperti itu, barulah kita mengalihkan setiap kolom di tabel tersebut dengan bobot kriteria yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Yang pertama adalah A1 0,5 dikali 0,3 ditambah 1 dikali 0,2 ditambah 0,7 dikali 0,2 ditambah 0,714 dikali 0,15 ditambah 0,875 dikali 0,15. Hasilnya adalah 0,72835. Yang kedua adalah A2, di mana nilainya adalah 0,8 dikali 0,3 ditambah 0,7 dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,15 ditambah 0,7 dikali 0,15. Hasilnya adalah 0,835. Selanjutnya adalah A3, di mana nilainya adalah 1 dikali 0,3 ditambah 0,3 dikali 0,2 ditambah 0,4 dikali 0,2 ditambah 0,714 dikali 0,15 ditambah 0,7 dikali 0,15. Hasilnya adalah 0,6521. Untuk A4 nilainya adalah 0,2 dikali 0,3 ditambah 1 dikali 0,2 ditambah 0,5 dikali 0,2 ditambah 0,556 dikali 0,15 ditambah 1 dikali 0,15. Hasilnya adalah 0,5934. Untuk terakhir A5, nilainya adalah 1 dikali 0,3 ditambah 0,7 dikali 0,2 ditambah 0,4 dikali 0,2 ditambah 0,714 ditambah 0,15 ditambah 0,7 dikali 0,15. Hasilnya adalah 0,7321. Dari perbandingan nilai akhir tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai dari masing-masing alternatif A1 nilainya adalah 0,72835. A2 sama dengan 0,835. A3 adalah 0,6521. A4 adalah 0,5934. A5 adalah 0,7321. Dari nilai tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa
Nilai alternatif yang memiliki nilai tertinggi adalah A2 dengan nilai 0,835 dan A5 dengan nilai 0,7321.